project yang memiliki kenaikan sampai 1000 kali, Pak. Yang mengatakan bisnis BO lah, MLM lah. Dreamboat Capital bukan money game. Kita tidak ada bonus berjenjang ya. Top venture in the world. Halo Dreamboat Family, hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang ya dari saya Wayan Suwardana bersama dengan Pak CEO Bapak Ajung Yoga dari Dreamboat Capital Indonesia yang saat ini memang ingin memberikan gambaran edukasi dan memberikan informasi terkini dan perkembangan Dreamboat. Nah, hari ini kita langsung saja berkenalan dengan CEO Dreamboat. Halo Pak Ajung, gimana kabar? Selamat siang, baik, kabar baik banget hari ini. Segar aja Pak? Segar banget. Ini Pak, kita teman-teman bisa melihat nih Pak CEO selalu energik, selalu segar ya, karena memang beliau benar-benar menjaga kesehatannya karena pemikiran dan kecerdasan beliau untuk memberikan kita visi misi ke depan ini biar benar-benar luar biasa. Oke Pak, biar sambil santai kita seruput teh dulu lah. Cheers Pak. Cheers dulu ya kita. Ya, oke. Wah, enak banget nih. Ya. Gini Pak Ajung, Ya, banyak dari teman-teman kita ingin bertanya nih dari Dreamboat Family tentunya. Ada beberapa dari komunitas ini kan baru. Ya. Nah, kita ingin memperkenalkan nih, apa sih itu sebenarnya Dreamboat? Jadi, Pak CEO bisa menjelaskan secara lebih rinci lagi. Jadi, bisa mengedukasi teman-teman kita yang baru menjadi komunitas kita tentunya. Oke, silakan Pak. Oke, jadi sebenarnya Dreamboat itu adalah sebuah perusahaan startup yang memfasilitasi para investor ya yang mempunyai ketertarikan ketertarikan di dunia blockchain ataupun cryptocurrency gitu ya, di mana para investor ini tidak memiliki waktu untuk dia meresearch project-project yang baik ya, tidak memiliki cukup pengalaman untuk menentukan mana project yang baik dan yang tidak seperti itu. Jadi Dreamboat itu hadir untuk memfasilitasi para private investor ya yang tertarik khususnya di bidang blockchain. Oke, berarti Dreamboat ini benar-benar memberikan project-project pilihan begitu ya Pak? Oh ya? pastinya. Iya. Jadi tim riset sudah ada. Tim riset kita ada banyak ya, ada banyak dari manajemen juga, kita memanfaatkan juga SDM dari luar sebagai pembanding hasil riset yang kita lakukan gitu. Jadi kita memiliki form penilaian juga yang sudah tersistem sehingga hasil penilaian itu tidak mungkin bohong gitu ya. Jadi kita mempunyai standar, jika dia memiliki nilai dari sekian sampai sekian, kita akan ambil proyek tersebut. Jika dia tidak tembus dalam penilaian itu, kita tidak akan ambil proyek tersebut. Oh, keren banget. Jadi memang teman-teman dari Dreamboat ini memang sudah memiliki manajemen yang siap di bidangnya ya. SDM-nya sudah tersedia Pak ya. Betul. Oke, ini keren banget nih karena saya lihat nih dari member-member kita yang ada dari komunitas kita yang ada ini benar-benar sangat tertarik sekali belajar dengan yang namanya cryptocurrency. Apalagi kita lihat sekarang perkembangan NFT, metaverse. Nah, bagaimana menurut Bapak sedikit gambaran tentang NFT dan metaverse ini ke depan Pak? Nah, NFT ini yang lagi booming saat ini betul. Terutama kejadiannya si Gozali ini membuat mata orang ya yang belum tertarik di bidang kripto pun jadi makin tertarik sekarang gitu ya. Apalagi yang memang sudah berkecimpung. Bahkan kita tahu yang sudah berkecimpung ya ikut-ikutan sampai-sampai ada foto selfie juga, foto KTP, gorengan dan lain sebagainya yang kita lihat gitu ya. Berkat dari Gozali ini gitu ya, menarik minat para kripto antusias ya, di dunia bahkan ya, untuk di dunia Indonesia untuk ikut membuat untuk ikut membuat NFT. Tapi banyak juga yang salah tanggap gitu ya, sampai foto gorengan, foto KTP, foto gorengan gitu ya. Guys. Jadi itu dimasukkan juga ke dalam gitu ya, karena berharap bisa seperti si Gozali ini. Nah, Gozali ini suatu yang fenomena ya kita bilangnya, tidak semua orang bisa seperti itu gitu ya. NFT itu harus memiliki value, keunikan gitu ya, sehingga dia mempunyai daya tarik untuk dikoleksi ya, dikoleksi sama orang. Jadi kan seperti lukisan gitu ya, seperti lukisan yang dimana kolektor ini mau menyimpannya gitu kan, untuk
jangka panjang, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan Metaverse ya, ini emang sedang eranya. Ya, 2022 ini memang eranya Metaverse, di mana yang saat ini sedang booming adalah Metaverse di bidang gaming. Ya, bidang gaming, teman-teman. Di mana dulu orang itu main game, ngeluarin duit, ya, ngeluarin duit, buang-buang waktu dan lain sebagainya. Sampai-sampai kalau dulu kita main game masih kecil, orang tua kita marah, ya. Tapi saat ini dengan adanya era Metaverse di bidang gaming ini, malah orang yang punya kemampuan, skill di bidang gaming sangat berpeluang untuk mendapatkan penghasilan di sini. Gitu. Berarti opportunity, Pak, ya. Di Metaverse gaming ini kita menggunakan konsep play to earn. Jadi mereka bermain mendapatkan hasil. Jadi hasilnya bisa dijual, bisa jadi rupiah. Keren sekali. Jadi kita lihat nih, CEO dari Dreamboat, Bapak Ajong Yoga, memiliki pengetahuan yang benar-benar dalam tentang cryptocurrency. Jadi teman-teman jangan ragu lagi ya, dari Dreamboat ini memiliki tim yang sangat kompleks dan memang menguasai di bidangnya. Oke, Pak, kita kan lihat di Dreamboat ini sebegitu berkembang, Pak. Tentunya kita pasti dari tim itu memiliki visi dan misi. Bisa nggak jelaskan visi dan misi dari Dreamboat ini? Sebenarnya visi kita itu sederhana. Visi kita itu ingin menciptakan pemerataan ekonomi, khususnya bagi antusias, jadi kripto antusias gitu ya. Jadi agar semua orang yang antusias terhadap kripto bisa memiliki hasil yang baik, seperti itu. Nah, terkait dengan misi kita cukup tinggi ya. Kita ingin menjadi top venture in the world, gitu ya. Top venture in the world. Maka dari itu kita jalankan itu step by step sesuai dengan planning kita, on the track kita, dan sampai saat ini sih, gitu kan ya, kita sudah mengarah ke sana. Iya. Jadi benar teman-teman, jadi tujuan dari Venture Capital Dreamboat ini didirikan itu membuat pemerataan seperti itu. Jadi harapan kami, teman-teman yang ada di Indonesia yang mau belajar tentang cryptocurrency, ya itu bisa langsung belajar ke Dreamboat Capital. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada nih beberapa teman-teman kita yang sudah menjadi family. Ya. Itu saat ini masih bertanya-tanya nih tentunya kepada orang-orang yang awam nih, baru bergabung dan awam. Apa sih Pak keuntungan menjadi komunitas di dalam Dreamboat ini sendiri? Gitu. Yang pertama itu pasti ya informasi. Informasi terkait dengan cryptocurrency secara umum. Ya. Kemudian informasi terkait project-project kripto ya. Project-project kripto yang akan listingnya akan datang ya, atau yang sudah ada di market. Sudah ada di market ya. Kemudian ketiga adalah berkesempatan untuk menjadi private investor di private investor itu teman-teman. Sehingga kita bisa ikut mensupport project itu sejak awal. Jadi kesempatan teman-teman untuk bisa menjadi private investor di dalam project-project yang sudah diriset oleh tim Dreamboat itu sendiri. Begitu Pak ya. Nah, ini visi dan misi sudah, berikutnya keuntungan sudah kita jelaskan. Nah, tentunya sekarang saya ingin nanya gini, Pak, di dunia itu kan sekarang lagi banyak nih venture-venture yang sedang muncul, khususnya juga di Indonesia juga ada, begitu Pak ya. Nah, tentunya apa sih hubungan dari venture capital Dreamboat ini sendiri dengan venture capital yang lain-lain begitu? Apakah ini menjadi saingan? Apakah ini menjadi partner atau bagaimana? Jadi teman-teman nih banyak yang nanya nih, biar nggak bias. Jadi Bapak bisa jelaskan. Jadi di sini bagi saya nggak tahu bagi venture yang lain ya. Bagi saya sesama venture itu adalah partner ya. Kami Dreamboat Capital tidak pernah menganggap venture lain itu adalah kompetitor saingan gitu ya. Tapi kami menganggap itu adalah sebagai partner. Kami sudah berpartner lebih daripada 20 atau 30 visi di dunia. Tapi ini Pak ya, masih ada visi-visi yang khususnya nih di Indonesia yang menganggap itu adalah saingan. Seperti itu. Masih ada, masih banyak yang mempunyai konsep seperti itu. Saat ini banyak banget Pak. Dengan keberhasilan Dreamboat ini banyak sekali visi-visi baru yang bermunculan. Nah, himbauan saya ini Pak ya, ada visi yang bagus, ada juga yang tidak. Jadi kalau saya lihat ini beberapa visi yang baru-baru muncul nih Pak ya. Ada yang menurut saya kurang baik lah, kurang bagus ya, kurang bagus. Jadi himbauan saya sih untuk para kripto antusias, sebelum ikut di sebuah visi atau venture capital, baiknya teman-teman
melakukan riset juga, jangan cuma project aja di riset. Itu yang terpenting ya Pak ya. Silakan nilai gampang banget nilai visi itu bagus apa enggak ya. Lihat siapa CEO-nya ya. Apa track record CEO-nya betul, ya. Pak. Kemudian siapa tim di dalamnya ya. Tim di dalamnya memang orang yang pekerja keras, punya kemampuan, pengalaman gitu kan. Atau hanya orang baru-baru yang cuman sekedar mau mencari keuntungan saja gitu ya. Keuntungan saja gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman lihat karena berinvestasi atau ikut di sebuah visi itu bukan ikut harian atau mingguan atau bulanan. Tapi kita berinvestasi itu hitungannya tahunan. Jangka panjang. Dan akan kemungkinan ada proyek-proyek yang memiliki kenaikan sampai 1000 kali Pak, seperti Blocktopia. Iya. Ya. Anggap saja itu uang udah menjadi sekian T kita bilangnya, atau miliar atau ratusan miliar. Kalau visinya tidak recommended timnya tidak istilahnya tidak verified kita bilang, apa ya uang itu tidak dibawa lari sama mereka. Itu hati-hati ya teman-teman. Jadi perlu hati-hati untuk itu. Perlu diperhatikan itu. Iya. Sangat bagus sekali Pak Yoga terkait dengan venture-venture yang ada ini, jadi bisa memberikan gambaran ke teman-teman. Ya pastinya tentunya yang saya lihat nih pertama nih, pilihlah venture yang benar-benar ya verify gitu ya. Jangan lihat siapa timnya. Kalau Pak Yoga sendiri kita tahu track recordnya di Indonesia ya, satu dari perusahaan beliau yang sebelumnya kita sebut aja King Exchanger ya, itu mungkin menjadi salah satu tempat jual beli voucher terbaik saat ini yang resmi bekerja sama dengan Indodax. Nah, itu beliau sudah bangun dari tahun 2017 Pak ya. Nah, sampai sekarang itu the best banget. Saya sering lupa transaksi dan kontak-kontak admin. Fee-nya luar biasa. Cepat prosesnya, the best banget pokoknya. Oke, berikutnya Pak. Nah, kita lihat nih, ada beberapa informasi simpang siur di luar. Nah, Dreamboot itu dikatakan project-nya itu dapat dari vendor-vendor lain, tidak bekerja sama langsung dengan developer. Nah, sekarang nih Bapak bisa jawab nih, apakah benar dan berapa banyak Dreamboot sudah langsung bekerja sama dengan project-project dan langsung bekerja sama dengan developernya itu gitu. Nah, apa yang menjadi istilahnya pengikat Dreamboot ini dengan project tersebut? Apakah ada perjanjian atau apa? Pak bisa jelaskan. Jadi untuk kita itu sudah bekerja sama hampir mungkin lebih dari 100 ya. Lebih dari 100 project langsung Pak ya. Langsung sampai saat ini gitu ya. Jadi kita langsung dengan developer. Kita mendapatkan SAF langsung dari developer. Perjanjiannya kita pegang. SAF itu Simple Agreement for Future Token. Ya. Jadi kita mendapatkan langsung SAF-nya, kita pegang SAF-nya gitu ya. Kita ada bukti untuk kerjasama dengan developernya langsung. Gitu ya. Berarti memang Dreamboot ini benar-benar fix itu adalah mendapatkan support dan kerjasama partner langsung dari developernya, bukan dari venture. Venture lain ini hanya memfasilitasi kita bekerja sama ya Pak ya? Jadi kita itu sama venture lain itu berbagi. Berbagi informasi. Jadi berbagi informasi. Contoh dengan saya nggak usah sebut nama venture yang ada di luar negeri gitu ya. Dia sudah mensupport lebih awal project-nya. Kemudian dia membagikan informasi ke kita karena visi itu tahu bahwa Dreamboot ini adalah visi yang bagus gitu ya. Jadi mereka merekomendasikan kami gitu ya, merekomendasikan Dreamboot untuk bekerja sama dengan project itu. Jadi begitu juga sebaliknya, ketika Dreamboot ada bekerja sama dengan sebuah project gitu dan dia masih membuka peluang kerjasama, kami akan menawarkan ke partner-partner kami yang bagus, ya, untuk bisa kita sama-sama mensukseskan proyek itu ya. Betul. Jadi venture ini bekerja sama mensukseskan satu proyek yang kita support bareng-bareng gitu ya. Jadi komunitas ini, misalnya Dreamboot ini punya 15.000 sampai 20.000 orang, venture yang lain punya 50.000 orang. Nah, ini akan menjadi bola salju sehingga proyek ini bisa bangkit gitu ya Pak ya. Itu tujuannya. Nah, itu teman-teman jadi bisa diperhatikan ya. Nah, berikutnya venture capital Dreamboot ini kan boleh dikatakan baru Pak. Tapi banyak orang yang juga japri ke kita gitu kan, melihat pencapaiannya Pak. Pencapaian yang luar biasa. Nah, Bapak bisa jelaskan nih, apa pencapaian yang sudah dicapai di tahun kemarin oleh Dreamboot? Ini kan baru kita mulai nih tahun ini. Nanti kita tanyakan lagi nih target kita berikutnya. Tahun kemarin ini apa pencapaiannya Pak? Jadi di tahun kemarin kita total udah jalan bulan ke-7. Bulan ke-7. Pencapaian di tahun kemarin yang kita sudah
capai itu yang pertama, kita sudah buat sistem yang sangat erat. Portofolio para private investor. Iya, jadi private investor itu benar-benar terdata. Jadi nggak manual lagi, Pak? Nggak manual lagi kita. Terdata, vesting apapun semua sudah otomatis. Sudah otomatis. Ya, kita sudah otomatis semua. Kemudian yang kedua, tim kita, kita menambah banyak tim, ya. Kita sudah punya tim di bagian marketing, kita punya tim di bagian content creator, kita punya tim bagian follow up dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi dari segi dalamnya Dreamboat, udah sangat kuat banget. Oke, gitu. Keren. Ya, jadi kemudian kita juga berhasil nih, ya pencapaian ini kita udah tembus 100 project lebih, ya dengan nilai investasi mungkin di atas 10 juta USD. Waduh, ini ya, keren banget. 10 juta USD. Kemudian project-project yang kita pilih itu naiknya luar biasa. Beberapa project yang kita pilih naiknya luar biasa sampai-sampai kita 3 bulan, bahkan ini bulan keempat ya, berturut-turut kita di versi chain broker. Chain broker. Ya, chain broker. Chain broker, ya. teman-teman, Chain broker itu kita nomor 1. Nomor 1 Dreamboat selama di dunia, Pak. Di dunia, ya, Pak ya. Wah, ini yang keren. Pencapaian Dreamboat ini sudah 3 bulan, 4 bulan, Pak? 3 kali ya. Bulan keempat. Ini jalan bulan keempat. Dalam segi pemilihan proyek. Pemilihan proyek. Oh, ya. Dari ROI yang lebih tinggi. Yes. Oke. Jadi itu mungkin salah satu cara teman-teman memilih venture capital yang verify ya. Betul. Jadi bukan hanya dari dari kami mengatakan ini bagus, tapi ada media informasi asing yang sudah mencatat Dreamboat ini sebagai top venture number 1 dari pemilihan dari segi pemilihan proyek ya. ROI-nya kita paling besar. Oke, seperti itu teman-teman. Pernah di-report juga sama Game Drops kalau tidak salah di Twitter namanya, itu juga mempost kita masih nomor 1. Oke, ya. Target terbesar dari Dreamboat ini apa sih, Pak? Mungkin di tahun ini atau visi di tahun depan ya, visi misi di tahun depan. Nah, apa kira-kira yang menjadi target Bapak dan bagaimana pola yang mensukseskan target tersebut gitu? Ya. Jadi target kita sebenarnya kalau untuk tahun lalu itu malah lebih target yang kita targetkan gitu. Di tahun ini gitu ya, karena sistem semua sudah rapi gitu ya, kita sudah bisa masuk ke proyek-proyek tier super, tier 1 gitu ya. Tier super dan tier 1. Ya, jadi kita itu di tahun ini kami merencanakan sebuah proyek yang akan menjadi ekosistem. Oh, akan membuat proyek untuk ekosistem dari Dreamboat ya? Saya tidak bisa terlalu panjang lebar dulu menceritakan itu. Yang pasti kami menyiapkan sebuah ekosistem untuk Dreamboat. Nah, teman-teman nih, ada sesuatu yang baru di tahun ini dari target Pak CEO kita. Ya, dan kita mohon doanya juga semoga bisa terrealisasi di tahun. Amin, semoga ya. Jadi timnya sudah kuat, secara manajemen sudah rapi, berarti ada target-target yang memang sudah kita rancang bareng-bareng untuk mensukseskan Dreamboat ini. Nah, gitu teman-teman. Hari ini sebelum kita tutup, kita ajak Pak CEO untuk ngeteh dulu. Oke. Nah, Pak CEO. Ya. Banyak nih teman-teman yang bertanya dengan media sosial Bapak. Nah, apa nih yang teman-teman bisa follow nih dari mungkin IG Bapak, mungkin dari Facebook Bapak untuk mendapatkan informasi-informasi. Bisa silakan sampaikan ke teman-teman, Pak. Jadi untuk teman-teman yang ingin follow, mengetahui kegiatan saya, keseharian saya terkait dengan bisnis ataupun kehidupan sehari-hari, bisa follow di IG saya di Ajung Yoga, kemudian di FB juga Ajung Yoga. Mungkin nanti bisa ditambahkan di bawah ini untuk linknya. Thank you. Oke, kemarin nih saya dengar yang paling keren itu banyak banget yang menyanjung Pak Yoga, memberikan apresiasi tentunya dari member, responsifnya yang luar biasa ya Pak Yoga ya. Jadi pelayanan siang malam dan sebagainya. Tadi teman-teman yang mau japri Pak Yoga, asalkan beliau tidak sibuk, pasti japrinya akan dijawab gitu. Jadi hubungan kami antara member, istilahnya komunitas dengan kita secara manajemen ini tidak ada jarak. Iya. Jadi itu lucu sih Pak kemarin itu. Ada secara tidak sengaja member itu chat saya gitu ya. Saya cuman ingin share aja ke teman-teman bahwa apa yang kita kerjakan ini nggak sia-sia karena banyak salah satu orang chat saya mengucapkan terima kasih, ada yang beli Fortuner, Pak, ada yang sudah banyak ya Pak ya. Sudah banyak Pak. Jadi nanti mungkin fotonya saya tampilkan. Oke. Ternyata teman-teman ada yang sudah berhasil dari Dreamboat ini bahkan membeli aset mobil ya. Iya, aset mobil, cuman beliau malu untuk posting di nanti sombong gitu ya. Nanti tapi beliau mengizinkan kita untuk publish itu. Sip. Kemudian ada yang
mengucapkan makasih dari segi pelayanan, dari segi manajemen yang bagus gitu. Nah itu saya post lah di sosial media. Ternyata banyak sekali tanggapan yang luar biasa yang menyatakan dirinya bahwa saya bersyukur sekali sudah ada menjadi keluarga di Dream Boot. Oke. Satu lagi nih Pak. Kemarin ada titipan pertanyaan ke saya pribadi gitu. Nah, mungkin sekarang Bapak bisa sampaikan ke teman-teman yang ada. Ini terkait dari sistem Dream Boot ini sendiri. Banyak yang mengatakan bisnis BO lah, MLM lah, apalah, ini pandangan yang perlu diluruskan, Pak. Jadi masyarakat ini masih menganggap venture capital itu sama dengan bisnis-bisnis di luaran yang memberikan jaminan investasi, keuntungan dan sebagainya. Nah, ini perlu diklarifikasi, Pak Yoga. Silakan. Yang pertama, Dream Boot Capital bukan money game. Bukan money game, diingat ya. Kami adalah venture capital, sebuah perusahaan pendana dan membantu marketing sebuah proyek gitu ya. Jadi kita juga bukan MLM karena kita tidak ada bonus berjenjang ya, tidak ada bonus berjenjang, tidak ada ya kaki-kakian gitulah ya. Kita nggak ada, dan di sini juga tidak ada return of investment harian, itu kita nggak ada. Jadi sesuai dengan Bapak misalnya ikut di Project A, kalau Project A itu mengalami kenaikan, ya Bapak dapat keuntungan. Kalau Project A itu tidak mengalami kenaikan, ya Bapak nggak dapat keuntungan, gitu. Jadi tidak sekarang Bapak ikut di project ini besok dapat uang, enggak Pak. Jadi tergantung dari project itu juga memberikan mekanisme pembagian itu jangka waktu rata-rata 1 tahun. Jadi per bulan misalnya dapat 10%, itu yang dijual berapapun hasil penjualannya, segitulah keuntungannya gitu. Jadi tidak ada jaminan apapun, tidak ada memberikan jaminan hasil harian gitu ya. Jadi kita benar-benar support sebuah project gitu ya, dan orang yang support itu dia tahu project apa, detail dari project itu seperti apa, seperti itu. Jadi tidak ada money game di sini, tidak ada MLM di sini, tidak ada bonus harian di sini. Jadi semuanya benar-benar real business lah, real business, transparan semua. Oke teman-teman. Jadi itu penjelasan yang sangat singkat tapi jelas ya. Tadi jelas dari Pak CEO. Nah, di sini teman-teman perlu pahami, untuk memilih venture capital, pilihlah venture capital yang benar-benar verify ya. Tentunya sudah dijelaskan tadi ownernya siapa, timnya bagaimana, benar keseriusannya untuk membangun venture capital atau tidak. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ajung Yoga atas waktunya ya, dengan saya Wayan Suwardana. Jika teman-teman ingin tahu informasi tentang Dream Boot Capital, pastikan kalian follow semua media sosial Dream Boot Capital ya. Ada dari TikTok yang sekarang lagi lagi rame-ramenya, berikutnya dari YouTube, dari Telegram, dari Twitter, kami memberikan informasi. Pastikan teman-teman Dream Boot Family mendapatkan informasi yang valid dari medsos yang resmi dari Dream Boot Capital. Oke? Segitu dulu Pak. Terima kasih waktunya. Terima kasih banyak. Nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih Pak Yoga.